Audio Jungle. Halo rekan-rekan Wijaya Training, kembali lagi di pelatihan kita. Kali ini kita akan bahas tentang dasar-dasar estimasi biaya bagian yang kedua. Sebelum pelatihan ini kita mulai, kami minta rekan-rekan untuk subscribe, like dan share agar pelatihan yang kami berikan semakin bermanfaat dan semakin berkembang. Dan jangan lupa saksikan tutorial ini dari awal hingga akhir ya. Audio Jungle. Tahapan yang ketiga dalam proyek konstruksi pengadaan. Tujuan dari tahapan pengadaan atau pelelangan adalah untuk memilih penyedia jasa konstruksi yang layak. Kenapa saya bilang layak? Karena pada tahapan pengadaan ini ada banyak hal yang mempengaruhi siapa pemenang dari tender. Banyak hal terkait dengan aspek biaya, ada juga aspek spesifikasi teknis maupun kualifikasi teknis. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya saya bilang di sini adalah yang layak. Layak itu menurut owner. Berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahapan pengadaan. Di sini ada fase prakualifikasi, kemudian ada fase lelang, seleksi, dan ketiga adalah kontrak. Pada tahapan prakualifikasi ini biasanya kita ingin melakukan seleksi terhadap calon kontraktor yang akan kita undang dalam lelang. Jadi tidak semua kontraktor bisa kita undang. Jadi kita melakukan seleksi dulu terhadap administrasi dan legalitas perusahaan. Setelah prakualifikasi, maka calon kontraktor akan kita panggil, kita undang dalam lelang. Nah, di dalam lelang inilah kemudian kita akan melakukan seleksi lagi kaitannya dengan kualifikasi teknis, pemahaman teknis, dan aspek nilai quotation yang ditawarkan. Setelah lelang atau tender, kemudian kita akan menentukan pemenang tender dan mengikatnya dalam kontrak. Tahapan keempat dalam proyek konstruksi tentu saja adalah kegiatan pelaksanaannya ya. Jadi tujuan dari kegiatan pelaksanaan adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik dan yang sudah dirancang atau didesain oleh perencana dengan batasan biaya untuk kita laksanakan di lapangan. Dalam tahapan pelaksanaan konstruksi, ada 3 kegiatan manajemen atau pengelolaan yang akan kita lakukan. Yang pertama, perencanaan kegiatan selama pelaksanaan. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan di lapangan. Dan yang ketiga adalah mengendalikan kegiatan pelaksanaan dari sisi kualitas maupun hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan desain yang sudah kita tentukan. Perencanaan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan konstruksi itu meliputi 4 kegiatan. Perencanaan dan pengendalian jadwal, perencanaan dan pengendalian organisasi pekerjaan, perencanaan dan pengendalian tenaga kerja, serta perencanaan dan pengendalian peralatan serta material. 4 hal inilah yang harus direncanakan dikendalikan selama proses konstruksi berlangsung. Sementara secara koordinasi operasi yang harus kita atur di lapangan adalah yang pertama, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi serta mengkoordinasikan subkon atau pemasok serta lembaga-lembaga yang berhubungan atau stakeholder yang ikut serta dalam proyek kita di lapangan. Para stakeholder inilah yang kemudian harus kita kendalikan dan kita kelola sebaik mungkin sehingga mendukung tercapainya tujuan proyek hingga pekerjaan selesai.
Setelah kita tahu tahapan-tahapan dalam proyek konstruksi, maka dari tahapan inilah kemudian bisa diturunkan bagaimana estimasi biaya itu ternyata dilakukan di setiap tahapan. Ini yang kadang-kadang setiap kita agak kebingungan. Padahal ternyata di setiap tahapan itu kita juga melakukan estimasi biaya. Hanya nilai akurasi dari estimasi biaya itulah yang berbeda-beda. Kenapa? Dikarenakan adalah terkait dengan data-data yang kita punya. Kalau data yang kita punya itu tidak detail, ya otomatis estimasi biaya kita pun juga tidak akan akurat. Makanya kadang di tahapan studi kelayakan ditanyakan, apakah sudah melakukan estimasi biaya? Oh, sudah. Tapi kenapa pelaksanaan di lapangannya bisa tidak akurat? Ketidakakuratan itu ternyata disebabkan karena pada tahapan studi kelayakan, desain yang dilakukan itu masih kasar. Estimasinya pun juga biasanya mengacu pada proyek-proyek sejenis sebelumnya. Padahal setiap proyek itu unik. Tidak mungkin dia sama 100%. Jadi kalau kita pakai estimasi sebelumnya, ya secara otomatis karena datanya tidak lengkap, tidak detail, maka nilai akurasinya pun juga akan berbeda. Pada tahapan studi kelayakan, estimasinya kita sering sebut dengan estimasi biaya konseptual. Kenapa? Karena desainnya pun juga masih konsep. Makanya estimasinya pun juga masih konsep. Nilai akurasinya biasanya berkisar antara minus 30% hingga plus 50%. Range-nya cukup jauh. Kenapa? Ya karena estimasinya tidak melibatkan rancangan desain yang detail. Contoh yang kita temui di studi kelayakan atau di estimasi biaya konseptual seperti apa? Misalnya kita buat rumahnya 3,5 juta per meter persegi. Jadi ditembak angka 3,5 itu tentunya sudah ada kriteria-kriterianya terkait dengan apa? Dengan jumlah ruangan, spesifikasinya juga berbeda. Nah, karena ini konseptual, jadi kita anggap semuanya sama. Seperti itu. Makanya ya nilai akurasinya sangat rendah. Kemudian kita berpindah ke tahapan desain atau perencanaan. Nah, pada tahapan desain perencanaan ini kita mengenal tadi ada dua desain ya, ada pradesain dan detail desain. Kalau kita masih menggunakan desain yang berupa pradesain atau preliminary design, maka estimasinya masih kita sebut dengan estimasi biaya konseptual. Namun konsep dalam tahapan ini itu jauh lebih detail. Makanya akurasi dari estimasi biaya konseptual dengan preliminary design itu dia lebih akurat dibandingkan estimasi biaya konseptual di tahapan feasibility study. Kalau kita lihat di sini akurasinya sudah mulai menyempit minus 15% hingga plus 30%. Jadi range-nya sudah mulai menyempit. Jadi sudah mulai akurasi itu sudah mulai kelihatan. Selanjutnya pada tahapan detail design atau DED, maka diharapkan dengan DED ini sudah ada, spesifikasi sudah muncul, lalu kemudian gambar desain pun juga sudah ada, menyesuaikan kondisi aktual di lapangan. Maka estimasi yang dihasilkan itu juga estimasi yang lebih akurat. Namanya biasa disebut adalah estimasi biaya detail atau engineering estimate, estimasi engineering. Kalau kita lihat di sini, estimasi biaya detail dalam fase DED
ini akurasinya semakin akurat, minus 5% hingga plus 15%. Lebih akurat dibandingkan estimasi biaya konseptual. Jadi kita lihat di sini, kenapa ya? Karena tadi data-datanya sudah mulai lengkap, gambarnya lengkap, kemudian spesifikasinya lengkap, sehingga volume pekerjaan pun juga semakin akurat. Selanjutnya masuk ke tahapan pengadaan atau lelang. Pada fase pengadaan atau lelang, itu nilai estimasinya kita sebut dengan estimasi biaya detail, atau kalau dalam bahasa textbooknya itu sudah bernama bid estimate. Jadi estimasi berdasarkan nilai bidding atau nilai penawaran. Nah, mestinya nilai penawaran yang sudah ada atau sudah diberikan kontraktor itu nilainya sudah lebih akurat, karena ya kita tinggal negosiasi. Sementara pihak pengadaan itu juga punya estimasi. Estimasinya untuk apa? Untuk mengcover budgetnya dia. Sehingga nilai akurasinya pun masih ada range margin errornya antara minus 5% hingga plus 10%. Namun di sini akurasinya sudah lebih baik dibandingkan engineering estimate ya. Lalu yang keempat di tahapan pelaksanaan konstruksi. Nah, ini kadang yang jadi pertanyaan, kenapa di tahapan pelaksanaan konstruksi ternyata akurasinya masih ada errornya? Kenapa masih ada minus 5% hingga plus 5%? Nah, ini biasanya terjadi karena ada pekerjaan tambahan. Kenapa? Ya, biasanya ada seiring berjalannya waktu, ternyata pada waktu pelaksanaan pemilik atau user ada requirement tambahan, atau desain yang dihasilkan dari DED itu ternyata ada penambahan atau ketidakakuratan ketika diaplikasikan di lapangan, sehingga berpotensi ada pekerjaan tambahan. Sehingga pada tahapan pelaksanaan ini, pada tahap sebelumnya dijelaskan bahwa harus ada pengendalian yang baik terhadap biaya. Kenapa? Karena desain bisa berubah, requirement pemilik juga bisa berubah, namun kalau kita di perusahaan, budget itu sebisa mungkin dikunci. Jadi sangat kita hindari bahwa kita minta nanti ada additional budget. Kenapa? Karena pengajuan budget ke top management itu akan sangat susah. Kenapa? Karena membutuhkan justifikasi yang cukup rumit, biasanya seperti itu. Nah, berikut ini adalah summary dari tahapan perencanaan biaya proyek, di mana ada yang pertama tahapan pengembangan konseptual, di mana biaya dihitung secara global berdasarkan informasi desain yang minim. Kemudian yang kedua ada tahapan desain konstruksi, di mana biaya proyek dihitung secara lebih detail berdasarkan volume pekerjaan dan informasi harga satuan. Lalu kemudian tahapan pelelangan, bagaimana biaya proyek dihitung oleh beberapa kontraktor agar didapat penawaran terbaik berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar kerja yang cukup dalam hal informasi, sehingga angka tersebut akan dijadikan acuan untuk kontrak pekerjaan. Dan yang terakhir adalah tahapan pelaksanaan, di mana biaya proyek pada tahapan ini dihitung lebih detail berdasarkan kuantitas pekerjaan, gambar shop drawing, dan metode pelaksanaan secara teliti dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mendasarkan pada aktual volume pekerjaan yang teraplikasi di lapangan. Audio Jungle.
Demikian tutorial tentang dasar-dasar estimasi biaya bagian yang kedua. Rekan-rekan bisa saksikan secara komplit bagian 1 dan 2 di channel kami. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share agar tutorial dan channel kami semakin berkembang. Audio Jungle.